Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk di ala penasab yang terakhir dalam kitab Syarh Qatur Nada karya Imam bin Hisham rahimahullah. Dan inilah beliau akhirkan waktu itu, beliau bilang panjang pembahasannya. Iya, panjang pembahasannya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Muhammad bin Abdirrahman bin Abdillah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham al-Ansari. Al-aslu وبي أن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلمي نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظني فوجهان نحو وحاسبوا ألا تكون فتنة والمضمرة جوازا بعد آتف مسبوق باسم خالص نحو ولبس أباءة وتقر عيني وبعد لام نحو لتبين للناس إلا في نحو لئلا يكون للناس فتظهر لا غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإدمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لاستهلن صبا أو أدرك المنى أو التي بمعنى إلى نحو إلا نحو كسرت كؤوبها أو تستقيم وبعد فاء السببية أو واو المائية أو واو المائية مسبوقتين بنفي محد أو الطلب بالفعل نحو لا يقضى عليه فيموت ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيهل ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. Baik. Ini pembahasan pendek di matannya, tapi nanti panjang di syarah. Inilah pembahasan ringkasnya tentang an. Jadi kata beliau aslun wabi'an al-masdariyah. Termasuk yang menasab fil mudhari adalah dengan an masdariyah. Dhahiratan, apakah dia itu dalam keadaan dhahirah? Ada. Nampak. Ada dalam lafaz. Itu namanya dhahirah. Nah contoh ayyakfiroli. Jadi ini dia yakfiro. Nasab dengan siapa? Mansub dengan an. Ada di situ di lafaz. Cuma ada syaratnya. Malam tusbak bi ilm, selama tidak diawali oleh kata yang bermakna ilm, yakin. Kan sudah lewat di mutamim ada. Syaratnya itu kalau dia tidak diawali oleh kata yang bermakna apa? Yakin. Karena kalau diawali oleh kata yang bermakna yakin, lain lagi. Jadi ini selama tidak diawali oleh kata yang bermakna ilm. Karena kalau diawali oleh kata yang bermakna ilm, tidak apa-apa saya sebutkan karena sudah lewat di mutamimah, dia menjadi an mukhaffafa minat takila. An yang diringankan dari anna. Paham kan? Itu tidak meropa. Contohnya alima an saya kunu marfu. Kenapa saya kunu? Karena di sini bukan an penasab. Ini adalah an apa? Mukhaffafa minat tsaqila.
asalnya alima annahu sayakunu yang sudah dibahas di mutammimah. An yang diringankan isimnya wajib dihilangkan berupa domir sya'an waktu di mutammimah. Iya, jadi sayakunu marfu. Terus fa in subiqat bidhon, kalau diawali oleh kata yang bermakna don, menyangka. Kalau tadi kan bermakna yakin. Kalau bermakna yakin sudah pasti satu sisi rofa, tidak nasab. Sekarang kalau diawali oleh don, kata yang bermakna menyangka, wajahan, maka ada dua sisi, boleh beramal boleh tidak. Lihat contoh, nah hasibu kan menyangka, mereka menyangka Allah takuna, dibaca gitu, takuna, boleh juga dibaca apa? Takunu, karena diawali oleh don. Kan diawali oleh don boleh dua, boleh rofa, boleh nasab. Kalau diawali oleh ilm, apa tadi? Hanya rofa, satu sisi. Selesai an yang menasab dengan dirinya dan dia ada dalam lafaz. Berikutnya itu adalah yang disembunyikan. Wa mudmarotan, an bisa disembunyikan. Jadi mudmarotan lawan dari dhahir. An bisa mudmarotan, an bisa disembunyikan. Jawazan, secara boleh. Kan disembunyikan sudah antum tahu kan dari buku dasar bahkan. Iya, dari buku kedua. An itu kalau disembunyikan ada dua. Ada sembunyi secara boleh, ada sembunyi secara wajib. Jadi kata beliau jawazan, hukumnya boleh. Disembunyikan secara boleh. Ba'da atifin masbukin bismin khalis. Ini setelah huruf atau itu waw atau fa atau thumma. Paham kan? Ya. Setelah huruf atau yang diawali oleh isim khalis, isim murni. Isim murni di sini maksudnya isim jamid yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Jadi yang diawali oleh isim murni, nanti akan dicontohkan. Isim jamid. Tahu isim jamid ya? Isim yang tidak punya tasrif. Itu maksudnya isim khalis, murni. Contoh nah, walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Lihat itu. Ada fi'il diatupkan pada isim, maka fi'il itu dinasab. Kalau antum ditanya wa taqarra, siapa yang menasabnya? Siapa yang menasabnya? An yang disembunyikan. Secara apa? Secara boleh. Dari mana kita tahu ini ada an disembunyikan? Karena asalnya tidak ada atau fi'il ke isim. Ketika ada atau fi'il ke isim, berarti itu mansub supaya nanti bisa ditakwil ke isim juga, supaya atau isim ke isim jadinya. Kalau antum tidak takdirkan an, berarti dia tidak bisa diubah ke masdar. Begitu rahasianya. Tidak bisa diubah ke masdar. Supaya bisa diubah ke masdar, supaya jadi atopnya sama isim ke isim, maka kita katakan mansub dengan an yang disembunyikan. Mansub dengan an yang disembunyikan. Iya, jadi watakoro atop kemana? Lubsu. Lubsu, isim apa dia? Dia adalah isim jamid, tidak punya tasrif. Jadi ini watakoro atop ke lubsu. Fi'il diatupkan ke isim, mansub dengan an. Kemudian juga wa ba'dal lam. Di antara fi'il yang mansub dengan an yang disembunyikan secara boleh adalah setelah lam. Lam apa kira-kira ini? Sudah antum dapat di beberapa kitab sebelumnya. Lamu at-ta'lil, atau disebut juga di awal lamu kai kalau di Mutamatan Jurumiyah. Disebut lamu ta'lil, bisa juga disebut lamu kai. Itu juga sama, litubayyina linnas, tapi syaratnya harus tidak diawali oleh lam yakun atau makana. Karena antum sudah paham kan? Kalau diawali oleh makana atau lam yakun, maka lam apa itu? Lamul juhud. Kalau lamul juhud disembunyikan secara boleh atau wajib? Wajib. Kan begitu kan? Jadi harus tidak diawali oleh itu. Contohnya, litubayyina linnasi. Ini litubayyina mansub dengan an mutmarotan. Illa pinah, kecuali pada contoh li alla. Kalau ini tidak boleh sembunyi annya. Gini, ini satu tempat ya. Tidak boleh sembunyi an kalau setelah li itu ada lagi la. Kan harus kan lila. Lila, kan begitu kan?
Kalau setelah li ada lagi la, maka wajib ada an. Tidak boleh sembunyi. Tidak boleh sembunyi. Kalau ini wajib ada. Iya, seperti ini contoh ayat. Li alla ya'lama. Di sini posisi ini, tidak boleh antum sembunyikan annya. Kenapa? Seharusnya kan kalau ada li, apa hukum an disembunyikan? Setelah li, apa hukum an disembunyikan? Tadi. Boleh. Tapi kalau setelahnya adalah, tidak boleh sembunyi. Wajib nampak. Wajib nampak. Makanya kalau bilang illa, kecuali. Tadi kan hukumnya boleh kan? Tadi hukumnya boleh. Kecuali. Finah pada contoh. Li alla ya'lama. Li alla yakuna linnasi. Lihat. Fatadhaharu la goir. Maka ini nampak. Tidak boleh lain. Maka ini nampak tidak boleh lain. Paham ini? Jelas ini? Artinya tidak boleh sembunyi. Tidak boleh disembunyikan. Jelas sampai situ? Jelas sampai situ? Kemudian berikutnya lagi. Wanah dan contoh lain. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Apa hukum sembunyi la di sini? Makanallahu liyu'adzibahum. Apa semua hukum sembunyi la sini? Wajib. Kenapa ini? La siapa ini? Lamul juhud. Dari mana kita tahu itu lamul juhud? Ada makana, gampang sekali kalau ini. Fatudmaru la ghair. Kalau ini disembunyikan tidak boleh lain. Tidak boleh nampak sama sekali. Artinya antum bisa katakan yaitu disembunyikan secara wajib setelah lamul juhud. Kaid mariha ba'da hatta. Sama juga. Seperti disembunyikan dia setelah hatta. Ya kan? An disembunyikan setelah hatta. Yang antum dapat di buku sebelumnya. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Idza kanat mustaqbala, cuman belum persyaratkan. Kalau setelah hatta itu bermakna istiqbal, akan. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi akannya itu dari sisi apa? Dari sisi kejadian atau dari sisi pembicaraan? Akan menjelas kalau fi'il mudhari setelah hatta bermakna akan, maka fi'il mudhari itu mansub dengan an mutmaratan wujuban. Itu contoh. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Musa. Yarji'a. Siapa menasabnya? Siapa yang menasab yarji'a? An mutmaratan wujuban. Wa ba'da au. Demikian pula di antara yang disembunyikan an mutmaratan wujuban adalah setelah au. Allati bima'na ila. Yang bermakna ila hingga. Jadi ada au yang bermakna ila hingga. Nah contoh. La astazhilanna so'ba au udrikal muna. Saya akan menganggap mudah itu kesulitan. Au udrikal muna. Hingga saya mendapatkan ya muna. Tujuan cita-citanya. Jadi au di situ bermakna apa Ustadz Aldi? Bermakna ila hingga. Au allati bimakna illa. Atau au yang nanti bermakna illa. Apa artinya illa? Kecuali. Jadi sekarang kita dari buku sebelumnya sebenarnya. Au itu bisa bermakna atau. Bisa bermakna hingga. Bisa bermakna kecuali. Illa yang bermakna. Au yang bermakna kecuali juga sama. Dinasab fi'il mudhari setelahnya. Dengan an yang disembunyikan secara apa? Dengan an yang disembunyikan secara wajib. Contoh, kasartu ku'ubaha au tastaqima. Saya patahkan ku'ubnya kecuali dia beristiqomah. Kecuali dia beristiqomah. Jadi ila di au di situ bermakna apa? Kecuali. Maka tastaqima mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib. Selesai. Sisa dua lagi. Sisa fa sababiyah dan waw ma'iyah. Ini gampang karena dari buku dasar juga kita ambil. Wa ba'da fa'is sababiyah aw wawil ma'iyah. Demikian pula dia fi'il mudhari dinasab setelahnya dengan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah atau waw ma'iyah. Setelah fa sababiyah atau waw ma'iyah masbuqatain binafin mahdin aw talabin bil fi'il yang diawali oleh penafian murni atau tolab bil fi'il yang kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Dia diawali oleh penafian atau tolab. Ada berapa tolab? Ada 8. Kita sudah paham semua itu. Kan begitu. Alhamdulillah.
Contoh, la yuqadda, di awal penafian. La yuqadda alaihim fayamutu. Kata fayamutu mansub bi'an mutmaratan wujuban. Setelah fa sababiyah. Wa ya'lama sabirin, sama ya'lama. Dia fi'il mudhari mansub dengan an mutmaratan wujuban setelah waw ma'iyah. Ini di awal penafian. Di awal penafian, itu ayat sebelumnya ada penafiannya. Wala tatagaw fihi, ini tolap ini. Ya la tatagaw fi'il nahi. Fayahilla mansub. La ta'akulis samaka wa tashroba. Jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Di sini mansub dengan an mutmaratan wujuban. Selesai pembahasannya. Itu secara mendasarnya. Kemudian disyarah, beliau akan jabarkan lebih luas lagi. Tafadhol. Wa qala syarhun nasibur rabi'u. Kasih dekat lagi sedikit mic-nya. Qala syarhun nasibu An-nasibu. an-nasibu ar-rabi'u an wahia umul babi wa innama uhirat fi dhikri lima qaddamnahu wa li asalatiha fi nasbi amilat zahiratan wal mutmaratan bihilafi bakiyati Panggil kita nah. Terus. bakiyati dhanni Bakiyatin nawasib gitu ya. bakiyatin nawasibi fala ta'malu ila zahiratan illa zahiratan wa mislu Wa i'maluha wa mithalu i'maluha i'maliha zahiratan qawluhu ta'ala Panggil. Terus. wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yuridullahu an yukhaffifa ankum wa qayyadtu an bil masdariyati ihtirazan minal mufassirati wasaidati fa innahuma la yansibani mudari'a. Baik. Kita akan mendapatkan an lain lagi di sini di syarah. Kata beliau syarah an-nasibur rabi'u, penasab yang keempat an. Penasab yang keempat an, wahya ummul bab. Dia adalah induk dari bab ini. Dia adalah induknya. Jadi sebenarnya pokok dari alat penasab itu an. Paham kan? Karena dia yang paling sering datang. Terus juga dia yang paling sering menasab. Ada dan tidak ada, dinasab fi'il selanya. Bayangkan. Makanya dikatakan ummu al-bab, induk bab dari alat penasab sebenarnya an, bukan lan. Bukan lan, tapi an. Ini induk dari bab ini. Terus kenapa diakhirkan? Wa inna ma akhartu fi dzikri. Tidak lain saya akhirkan dalam penyebutan lima qaddamnahu, dengan alasan yang kami kedepankan sebelumnya. Apa sebelumnya alasannya? Karena panjang pembicaraan terhadapnya. Nah, lihat kita panjang sekali. Yang lainnya pendek-pendek. Iya. Wali asolatiha fin nasbi, dan karena dia asal dalam penasab, amilat dhahiratan wa mutmaratan. Dia itu bisa beramal dalam keadaan nampak dan bisa beramal dalam keadaan sembunyi. Bikhilafi bakiyatin nawasibi, berbeda dengan sisa penasab yang lain. Kan penasab yang lain itu beramal kalau ada. Beramal kalau ada. Iya. Fala ta'malu illa dhahiratan. Tidak beramal kecuali dia ada, nampak. Contoh, wa mithalu i'maliha dhahiratan. Contoh beramal dalam keadaan dia nampak. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati. Perhatikan itu yaghfira. Mansub dengan siapa? An. Jadi kita dalam teori bahasa bukan terjemahannya ya. Tapi dalam teori bahasa itu menjadi pendalilan dari dibawakan itu contoh. Pendalilan dari yang dibawakan itu contoh. Jadi ayyaghfira. Yuridullahu ayyukhaffifa
ankum yukhaffifa. Mansub dengan siapa? An dhahiratan. Kalau ini gampang. Ini yang dhahiratan ini gampang. Terus belum katakan di matan tadi bi an al masdariyah dengan an masdariyah. Kenapa? Karena an itu banyak. Wa qayyadtu an bil masdariyah. Saya ikat kata an dengan masdariyah ihtirazan untuk mengeluarkan, membedakannya minal mufassirati wazzaidati, dari an tafsiriyah dan an azzaidah. Berarti nanti ada 3 an sekarang ini. Bahkan nanti lagi ada 4 an. Sekarang untuk tahap ini sekarang ada 3 an. Ada an masdariyah, ada an tafsiriyah, ada an zaidah. Nanti lagi ada an mukhaffafa minat takilah. Kan begitu nanti. Jadinya banyak an ini. Cuman antum bedakan saja dulu masdariyah, tafsiriyah, zaidah. Ini sebentar akan dikasih tahu perbedaannya. Fa innahuma la yansibanil mudhari'a. Karena sesungguhnya keduanya, siapa keduanya di sini? Mufassir dan zaidah tidak menasab mudhari. Tidak menasab mudhari. Jadi yang menasab fil mudhari itu an siapa? Masdariyah. Sekarang, kapan itu an tafsiriyah? Kapan itu an az-zaidah? Ini yang perlu antum tahu. Supaya antum tahu saya baca nasab atau tidak ini. Iya, lanjut. Qala Syekh wal mufassiratu hiya Fal mufassiratu hiya al masbuqatu bi jumlatin fiha ma'na qawli duna hurufin nahu katabtu ilaihi an yaf'alu kadza idza aradta bihi makna ay. Masya Allah. Mufassir. Ciri an kalau itu dia sebagai tafsir. Yang berarti yaitu. An yang bermakna tafsir yang terjemahannya apa? Yaitu. Atau ialah. Itu nanti terjemahannya. Kata beliau, hiyal masbuqatu. Perhatikan ini ciri-cirinya. Inilah yang terpenting. Dia adalah yang diawali. Bijumlatin oleh jumlah. Fiha pada jumlah itu makna qaul, ada makna ucapan. Pada jumlah itu ada makna ucapan. Makna ucapan. Tapi duna hurufi, tidak ada hurufnya qaul. Paham ini? Tidak ada hurufnya qala, yakulu, kul. Tidak ada itu ucapan. Tapi artinya kalau diterjemahkan dia berucap. Dia berucap. Kita bisa pahami. Lihat. Katabtu ilaihi, saya tulis kepadanya. Kan dia tidak ngomong toh, dia cuma tulis. Katabtu. Sekarang katab ada hurufnya qaul? Katab ada hurufnya qaul? Kan tidak ada. Tapi ketika saya bilang saya tulis kepadanya, saya kan tidak ucapkan. Saya tulis. Ada makna qaul? Ada makna qaul? Makna itu kan saya tulis kepadanya, artinya ini yang saya tulis ucapan saya. Paham maksudnya? Ini jumlah. Katabtu ilaihi. Saya tulis kepadanya. Ini semakna dengan ucapan saya. Karena tulisan itu adalah ucapan saya. Cuman saya tidak ngomong. Saya tidak ucapkan. Saya cuma bilang, saya tulis kepadanya. An yaf'alu kada. Jadi ada an, antum tidak baca nasab. Saya tulis kepadanya, yaitu untuk melakukan yang demikian. Nah, yaitu untuk melakukan yang demikian. Jadi an di sini apa? Menjelaskan apa yang saya tulis. Nah, kan saya tulis kepadanya. Apa yang saya tulis? Ya, untuk melakukan yang demikian. Paham dah? Ini an di sini an apa? Tafsiriyah. Idza aradta bihi makna ai. Kalau antum inginkan dengannya makna ai, yaitu. Itu yang antum inginkan. Bermakna ai, yaitu. Ialah untuk melakukan yang demikian. Paham ini di sini? Jadi kalau dia diawali oleh jumlah yang bermakna qaul tapi tidak ada hurufnya qaul, maka an di situ an apa? Tafsiriyah. Tidak menasab. Makanya kita baca an yaf'alu. Tidak dibaca an yaf'alah. Iya, zaidah.
Qala Syekh wazzaidatu Wazaidat wazzaidatu hiya. hiya alwaqi'atu baina qasami Walau. walau nahu uqsimu billahi an law yaktini Ya'tini zaidun lakrimannahum la'uk. la ukrimannahu. Baik. Wazaidah. Sekarang kapan dia an itu tambahan? Itu pertanyaannya. Kalau tafsirnya sudah. Sekarang zaidah kapan? Zaidah ciri-cirinya hiyal waqi'atu, dialah yang terletak. Al waqi'atu yang terletak bainal qasami walau, antara qasam sumpah dan lau. Jadi kalau ada an terletak antara sumpah dan lau, sebelumnya ada sumpah, setelahnya ada lau. Paham kan? Sebelumnya ada sumpah, saya ulang, sebelumnya ada sumpah, kemudian setelahnya ada siapa? Lau. Di tengahnya ada siapa? An. Ketahuilah, an di situ pasti tambahan. Tidak beramal. Tidak merupa. Tidak merupa. Contoh, uqsimu billahi, saya bersumpah demi Allah. Billahi itu sumpah. Uqsimu billahi, saya bersumpah demi Allah. Saya bersumpah demi Allah. Allau ya'tini. Makanya kita baca ya'tini. Kita tidak baca ya'tiyani. Allau ya'tini zaidun la ukrimannah. Paham kan? Ini, jadi kalau antum dapat an setelah sumpah dan sebelum lau, zaidah. Zaidah. Paham kan? Tidak beramal. Tidak beramal. Jelas ini atau belum? Mudah ini. Kalau tafsirnya sudah. Kalau sebelumnya ada jumlah, makna qaul, tapi tidak ada hurufnya qaul. Kalau zaidah, kalau terletak antara sumpah dan lau. Selain ini berarti masdariyah. Selain ini berarti masdariyah. Dengan syarat tidak diawali oleh ilm dan don yang sebentar itu. Terus. Wa qala Syekh wa ishtarattu washtarattu alla tusbaqa al-masdariyatu bi ilmin mutlaqan wala bi dhanni fi ahadin al-wajhaini fi ahadil al-wajhaini ihtirazan adil muhaffafati minas sakilati. Baik. Kemudian kata beliau washtarattu, saya persyaratkan alla tusbaqul masdariyah bi ilm, bahwa an masdariyah itu tidak diawali oleh ilm. An masdariyah itu tidak diawali oleh ilm secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tanpa syarat. Ya, pokoknya tidak boleh diawali oleh ilm. Wala bidon, tidak boleh pula diawali oleh don fi ahdil wajahain. Cuman pada salah satu dari dua sisinya. Karena kalau diawali oleh ilm pasti rofa. Kalau diawali oleh don, maka salah satu dari dua sisinya. Karena boleh rofa, boleh nasab. Kenapa belum persyaratkan itu? Ihtirozan, untuk mengeluarkan anil mukhaffafati minas sakila, untuk mengeluarkan yang diringankan dari berat. Maksudnya untuk mengeluarkan anna yang menjadi an, itu maksudnya. Untuk mengeluarkan anna yang menjadi an. Karena kalau anna yang menjadi an, maka pasti diawali oleh ilm, atau paling tidak diawali oleh siapa? Don. Itu maksudnya. Itu paling sedikitnya. Terus Qala Syekh wal hasilu annali li'an al-masdariyati bi'tibari ma qablaha salasatu halatin. Salasa halatin. Ihdaha ay yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilmi fa hadhihi muhaffafati minas sakilati la ghairu wa yajibu fi ma ba'daha amrani ahaduha raf'un wa thani fasluhu minha bi harfin min hurufi arba'ati wa hiya harfu tanfisi wa harfu nafyin wa qad
وقد لو walau. وقد ولو. Baik. Ini faedah bagus sekali bagi kita ya untuk baca kitab Gundur. Kata beliau, hasil kesimpulan anna li'an bahasanya untuk an al-masdariyah bi'tibari ma qablaha thalatha halat. Kalau kita lihat dari apa yang sebelumnya, maka dia memiliki 3 keadaan. Ini kesimpulannya ini. Antum harus perhatikan baik-baik. Untuk an masdariyah, kalau dilihat dari sebelumnya, maka dia memiliki 3 keadaan. Keadaan pertama, ayyataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilm. Dia diawali atasnya oleh apa yang menunjukkan atas ilm, yakin. Fahadihi mukhaffafatun minats tsaqila la ghair. Maka ini dipastikan pasti dia mukhaffafah, diringankan dari tsaqilah, dari berat. Itu anna itu berat. Kemudian dikatakan an itu jadi ringan. Jadi kalau antum dapat kata an diawali oleh ilm, pastikan itu dari anna. Yang menjadi an, tidak lain. Terus antum dikasih faedah untuk setelahnya. Wayajibu fima ba'daha. Dan wajib pada apa yang setelahnya. Artinya kalau begitu juga setelahnya pasti itu an. Dari anna. Dan wajib pada kata setelahnya amron, 2 perkara. Ahaduhuma salah satunya raf'uhu, wajib antum rafa. Salah satunya wajib antum rafa. Wasan yang kedua fasluhu minha biharfin min hurufi arba'ah. Ini yang antum perlu perhatian baik-baik. Jadi wajib dirofa, dan yang kedua fasluhu pasti terpisah dengan an. Ini dia. Ini yang tidak ada pada an yang dinasab setelahnya. Jadi pasti dirofa, terus yang kedua pasti fasl, pasti terpisah. Minha dari an dengan fi'il setelahnya, pasti terpisah dari an dengan fi'il setelahnya biharfin dengan salah satu huruf min hurufi arba'atin dari 4 huruf. Jadi kalau itu sebenarnya an mukhaffafa minats tsaqila pasti dipisahkan dari fi'ilnya. Dengan siapa? Dari salah satu dari 4 huruf. Pertanyaannya, siapa itu salah satu dari 4 huruf? Paham kan? Belum kasih tahu kita. Wahia dia adalah harfu tamfis. Huruf yang menunjukkan makna tamfis, sin. Tamfis itu kan sin. Nah, yang tanda fi'il. Huruf tamfis itu maksudnya sin. Bisa juga kadang mereka katakan saufa. Karena sin dan saufa kadang mereka katakan huruf tamfis. Walaupun di sana ada juga mengatakan huruf tamfis itu sin, adapun saufa huruf taswif. Huruf apa? Taswif. Dipaham itu pemisah pasti. Seperti di ayat tadi. Alimaan sayakunu. Siapa pemisahnya? Huruf tamfis itu. Siapa itu? Sin. Wa harfu nafyin. Yang kedua dipisahkan oleh huruf penafian. La, lan. Pokoknya yang penting penafian. Yang penting penafian. Huruf penafian. Iya. Yang ketiga, wa kode. Dipisahkan oleh kode. Keempat, walau. Pasti dipisahkan oleh lau. Jadi, pertama, kalau dia mukhaffafa minats tsaqila, yaitu diawali oleh alima, awalnya, pasti setelahnya antara an dengan fi'il ada pemisah. Yang memisahkan salah satu dari 4 huruf. Huruf tamfis, huruf nafi, huruf kode, huruf lau. Tinggal contoh. Contoh. Qala syekh fal awwalu nahu alima an sayakunu. Wasani nahu afalam yarawna alla yarji ilaina. Yarji'u. Rofa. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Wasalisu nahu alimtu an qad yakunu zaidun yakumu zaidun. Warabi'u nahu an law yasha Allahu Yasha'u. an law yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. Wa dhalika li anna qablahu Wadhalika lianna qablahu afalam yai'asi
afalam yai'asil ladzina amanu wa ma'nahu fima qalahu mufassiruna afalam ya'lam wa hiya lugatu lugatun nakhai wa hawazin. Qala Suhaimun aqulu lahum bishi'bi yasirunani alam tai'asu anni ibnu farisin sahdami. Baik. Terus Ay alam ta'lamu wa yu'ayyiduhu qira'atuhu ibnu Abbasin afalam yatabayyan wa anil fara'i Farro wa anil farra'i inkaru kauni yai'as bima'na ya'lam wa huwa dhaifun. Baik, sampai situ. Contoh kata beliau fal awal, contoh untuk yang pertama itu untuk huruf tanfis. Nah alima an sayakunu, jelas ya? Rofa pisah. Watani contoh kedua yaitu huruf nafi. Afala yarawna alla yarji'u. Karena dipisahkan oleh siapa? Nafi, itu la. Paham kan? La yarji'u. Dipisahkan oleh an. Karena asalnya itu an la. Dibaca rofa. Karena kenapa ini? Siapa yang mengawalinya? Kan tadi diawali oleh siapa tadi? Ilm. Ingat, tidak harus diawali oleh alima. Yang penting kata yang bermana apa ya? Yakin. Seperti ini yarau. Afala yaraun. Tidakkah mereka yakin? Maknanya itu yarau. Yarau di situ bermana ya? Yakin. Tidakkah mereka yakin? Allah yarji ilaihim qaula. Pasal yang ketiga yang dipisahkan oleh kode. Nah, contoh alim tu ang kode yakumu. Pastikanlah an di situ adalah anna, sungguh. Sungguh maknanya. Kode yakumu zaidun. Warabi yang keempat yaitu yang dipisahkan oleh lau. Allau yasha'ullahu. Lihat, allau yasha. Asalnya annahu. Lau yasha'ullahu lahadan nas jami'an. Sungguh. Jadi antum terjemahkan. Sungguh. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Dipahamkan? Jadi terjemahannya nanti mempengaruhi itu yang antum tahu. Jadi ini bukan an penasok. Yang terjemahannya untuk. Ini yang terjemahannya sungguh. Terus kata beliau wadhalika. Kenapa ini maknanya itu? Wadhalika li'anna qablahu. Demikian itu karena sebelumnya, ayat sebelumnya. Afalam yai'asil ladhina amanu. Ini dia. Kan tadi harus diawali oleh kata-kata bermana ya? Yakin. Itu ilm. Karena sebelum ayat tadi itu. Sebelum ayat tadi. Afalam yai'asil ladhina. Sebelum allau yasha'ullahu. Sebelumnya ada ayat. Afalam yai'asil ladhina amanu. Tidakkah orang-orang beriman itu yakin? Maknanya yai'as, yakin. Itu maksudnya. Iya. Wa maknahu arti ayat itu. Fima qalahul mufassirun. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ahli tafsir. Afalam ya'lam. Tidakkah mereka yakin? Jadi yai'as bermana apa? Bermana apa? Yakin. Wahya lughatun nakha wa hawazin. Yai'as bermakna yakin. Itu bahasanya orang-orang nakhai. Dan bahasanya orang-orang hawazin. Dua kabilah di Arab. Dua kabilah juga di Arab. Kabilah nakhai dan kabilah apa? Hawazin. Qala Suhaim. Berkata Suhaim. Ya, berkata Suhaim. Penyair juga dari mereka. Aqulu lahum bisyi'bi idh ya'sirunani. Alam tai'asu. Anni ibnu Faris Zahdami. Jadi aqulu lahum bisyi'bi. Saya berkata kepada mereka di lembah itu. Idh ya'sirunani, ketika mereka menahan saya. Alam tai'asu. Tidakkah kalian yakin? Jadi tai'as ini bermakna apa? Yakin. Tidakkah kalian yakin? Anni ibnu Faris Zahdami. Bahasa ini adalah Ibnu Faris Zahdam. Paham ya? Maksudnya Ibnu Hisham bahwa yai'as bisa bermakna apa? Yakin. Seperti di ayat tadi.
Maka belum bilang ai, yaitu artinya alam ta'lamu, tidakkah mereka meyakini? Tidakkah mereka meyakini? Wa yu'ayyidu qira'atu Ibnu Abbas, dan di antara membantu yai'as bermakna yakin adalah bacaannya Ibnu Abbas, afalam yatabayyan. Paham kan? Jadi Ibnu Abbas tidak membaca afalam, tidak ayat tadi belum tidak membaca afalam yai'as, bukan. Tapi Ibnu Abbas baca apa? Afalam yatabayyan. Kalau yatabayyan apakah tidak jelas? Berarti apakah mereka tidak yakin? Apa maknanya? Itu diantara yang mendukung bahwa yai'as bermakna apa? Yakin. Makanya setelahnya dibaca rofa dan dipisahkan oleh siapa? Lau. Dibaca rofa dan dipisahkan oleh lau. Dan wa'anil farra, dan dinukil dari al-farra, ingkaru kaun, pengingkaran kaun, ya, pengingkaran kaunu yai'as, pengingkaran keadaan, ya, keberadaan, pengingkaran keberadaan yai'as bimakna ya'lam. Jadi al-farra mengingkari kalau yai'as itu bermakna apa? Ya'lam. Kalau al-farra wahwa dhaif, tapi pengingkaran al-farra itu apa? Lemah. Karena sudah ada tadi dalam bait syair, dia dari orang Arab, ya, karena orang yang tahu tentunya hujah bagi yang tidak tahu. Al-farra kan tidak tahu, kalau ada ya syahidnya, pendukungnya dari orang Arab, maka pendapatnya al-farra tidak kuat. Selesai untuk sementara. Ini an, dan kita sudah tahu an yang pertama ini, an yang mukhaffafa minas tsaqila. Masih ada lagi kedua dan ada lagi ketiga yang kita akan baca lagi insyaallah di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan? Tidak ada huruf kola, tidak ada kof, tidak ada lam, begitu maksudnya. Tapi makna ucapan itu adalah, maknanya adalah berucap. Misalnya wa'auhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Ini maknanya ucapan atau tidak? Ucapan tuh, tapi apakah ada hurufnya kola? Begitu maksudnya. Paham tak? Jadi tidak harus katab tuh, bisa wa'auhay. Ada lagi? Tafadhal. Dan Ibn Hisham tadi mempersilakan bahwa An-Zaidah harus terletakkan talak Qasam dan lau. Jadi bagaimana kalau misalkan cuma qasam saja di depan, kemudian tidak ada lau. Kalau misalkan aqsamu billahi an yakuna aliyu. Tidak jadi. Tidak jadi tambahan. Kan itu syaratnya tuh. Harus terletak antara sumpah dan lau. Berarti kalau ada lau saja, bukan tambahan. Dah? Paham maksudnya? Seperti ini kan ada lau atau pemisah. Apakah dia tambahan? Bukan. Itu mukhaffafa minas tsaqila. Lihat sebelumnya. Maka dilihat sebelumnya. Sebelumnya ada sumpah atau tidak? Jadi kalau hanya lau, tidak jadi tambahan. Atau hanya sumpah, tidak jadi tambahan. Tergantung sebelumnya toh. Antum sebelumnya apa? Ada kata ilm kah? Atau tidak? Kan nanti ada keadaan ketiga. Keadaan kedua kan nanti di awal oleh don. Keadaan ketiga adalah tanpa semua itu, maka menasab. Tadi yang dipersilakan itu tidak boleh oleh kata ilm. Berarti itu secara mutlak, berarti masuk semua lafaz yang bermakna itu. Semua. Yang semua kata bermakna yakin, temannya donna. Kata temannya donna ada bermakna yakin, ada bermakna menyangka, itu maksudnya. Terus? Di sini tidak arata bihi makna ai. Kalau yang kita inginkan bukan makna ai, berarti tetap makna. Tetap menasab. Kan tafsirnya harus bermakna ai. Paham kan? Dengan syarat juga diawali oleh harus itu. Nah? Iya. Jadi kalau misalkan tidak boleh oleh Allah, maka itu hanya disuruh. Iya toh nanti itu toh. Belum itu. Belum pidon toh. Belum. Baru yang pertama itu mau dulu, tahan dulu itu. Kan sudah di matan toh, tapi kan kita belum di syara ini. Terus? Sudah?
Alhamdulillah. Baik. Jadi nanti kita masih panjang dia ini. Masih panjang yang kita akan bahas insyaallah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka